Selamat siang dan selamat datang dalam webinar Tips Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik sehingga dapat menerima materi yang akan disampaikan. Karena pada hari ini, perkenalkan saya Maria San Francisca, Duta Genre 2 Banyumas 2020, akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Nah, dampak dari pandemi di era global ini tentu saja mengguncang seluruh kegiatan dan bahkan termasuk juga perekonomian dan bisnis. Namun di balik kejadian yang menimpa ini, ternyata tetap saja ada pihak-pihak yang malah justru dapat meraup keuntungan. Nah, lantas respon apa ya yang harusnya kita ambil dan bagaimana menyikapi serta mempertahankan bisnis di era pandemi ini? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan media, founder Duo Lucky Channel, tiga pembicara kita, dan rekan-rekan webinar yang berbahagia pada siang hari ini. Seminar online ini merupakan seminar ke-15 yang diselenggarakan oleh Duo Lucky Channel selama era pandemi ini. Dan kali ini kami akan menghadirkan ketiga pembicara yang ahli dalam bidangnya, yang mana beliau-beliau ini merupakan pelaku bisnis yang akan membocorkan tips bagaimana agar kita dapat survive mengelola usaha bisnis di masa pandemi ini. Izinkan saya memperkenalkan ketiga pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama, ialah Bapak Digantoro Tarmisi dari Industri Led Komersial Sektor PT Esri Indonesia. Selamat datang pula kepada Kak Maria Margarita Naomi SHMH selaku Head of Legal Counsel PT Walletku Indompet Indonesia. Dan yang ketiga adalah Kak Loreta Fenicia Goni, Senior Account Executive PT Langgeng Pariwara Internasional. Baik, itu dia pembicara kita pada siang hari ini. Sebagai permulaan, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap untuk tetap mematikan mikrofon, karena lagu akan dipimpin oleh Febian Nabila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Kita akan segera melanjutkan rangkaian acara selanjutnya, yaitu adalah sesi materi yang akan disampaikan oleh moderator kepada narasumber. Kepada Kak Karis, saya persilakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih buat Maria yang sudah membuka acara. Terima kasih juga buat Dian yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Halo semua, selamat datang di webinar kali ini dengan tema Tips Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi. Selamat siang Bapak Diki. Selamat siang Kak Maria. Siang. Selamat siang Mas Ari. Selamat siang Kak Loreta.
Selamat siang, Ya, Karin. terima kasih buat ketiga Kawan-kawan. pembicara yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi seminar kali ini. Sebelum kita memulai sesi materi kali ini, ada aturan yang harus saya sebutkan untuk para peserta bisa mengikuti aturannya. Yang pertama adalah, selama sesi materi, peserta tidak diizinkan untuk menghidupkan suara ataupun mempresenting dari HP-nya masing-masing. Yang kedua, sesi tanya jawab akan diberikan ketika seluruh pembicara sudah menyampaikan materinya. Oke, mohon untuk para peserta bisa mentaati aturan itu, dan setelah ini langsung saja dari Pak Diki sendiri akan menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Haris untuk waktu yang telah disediakan. Selamat siang juga untuk para pembicara lainnya, Mbak Maria Margareta Naomi dan Mbak Loretta Felicia Boni. Dan juga selamat siang kepada seluruh audiens dari Duo Lucky Channel. Dan suatu kehormatan untuk diberikan kesempatan sebagai salah satu pembicara di sesi mengenai mempertahankan bisnis di masa pandemi. Dan untuk sesi dari saya, kami akan tambahkan bagaimana kita bisa mempertahankan bisnis di masa pandemi dengan teknologi atau platform Geographic Information System atau yang disebut sebagai GIS. Perkenalkan, saya Digantoro Tarmizi atau biasa disebut Diki dari PT Esri Indonesia. Sana saya mempunyai posisi sebagai industry lead untuk komersial sektor. Komersial sektor di sini meliputi sektor real estate, sektor engineering and construction, sektor retail, sektor manufacturing, sektor logistik, sektor media entertainment, dan lain-lain. Jadi apabila Bapak, Ibu, teman-teman semua melihat di slide ini, slide pertama ini memperlihatkan COVID-19 dashboard yang dibuat oleh Johns Hopkins University yang berasal dari Amerika, yang selalu diupdate setiap saat dengan memperlihatkan jumlah kasus yang terinfeksi dari COVID-19 dan juga memperlihatkan jumlah kasus korban yang sudah meninggal dikarenakan COVID-19. Dan kebetulan dashboard ini dibuat dengan menggunakan platform dari Esri yang disebut sebagai ArcGIS. Dan apabila kita lihat, ini merupakan screen dari beberapa hari lalu. Sampai saat ini di seluruh dunia tercatat di dashboard yang dibuat oleh Johns Hopkins University ini sudah tercatat lebih dari 22 juta umat manusia yang terinfeksi virus COVID-19. Di mana bisa kita lihat bahwa negara-negara dengan jumlah kasus infeksi terbesar di sebelah kiri bisa kita lihat ada Amerika Serikat dengan hampir 5,5 juta kasus, di Brazil dengan 3,4 juta kasus, di India dengan 2,8 juta kasus, lalu ada Rusia, South Africa, Peru, dan tentunya hampir semua negara di dunia ini memiliki penduduk atau
manusia-manusia yang sudah terinfeksi dengan kasus pandemi COVID-19 ini. Dan apabila kita lihat di sebelah kanan, itu ada jumlah kasus yang sudah menyebabkan kematian pada pasien COVID-19. Dan sampai beberapa hari lalu, jumlah korban yang meninggal dikarenakan kasus COVID-19 ini sudah mencapai 781.000 lebih. Tentunya angka ini juga terus bertambah. Dan apabila kita lihat bahwa negara-negara yang memiliki korban terbanyak, ada Amerika Serikat dengan 171.000 korban yang sudah meninggal, ada Brazil dengan 109.000 korban yang sudah meninggal, ada Meksiko dengan 57.000 lebih korban yang sudah meninggal dikarenakan kasus COVID-19 ini. Jadi kita lihat pandemi COVID-19 ini tidak melihat apakah negara sudah maju atau masih negara berkembang, semuanya terkena pandemi ini. Jadi pandemi ini, virus COVID-19 ini menyerang baik Amerika yang merupakan salah satu negara paling maju di dunia, tapi juga menyerang India yang bisa dikatakan sebagai sebuah negara berkembang. Dan juga dia juga menyerang Brazil yang juga negara yang bisa dikatakan sebagai emerging countries dengan bersama dengan beberapa negara lainnya yang disebut sebagai BRICS, disingkat sebagai BRICS, Meksiko dan juga lain-lainnya. Jadi sampai saat ini angka ini terus bertambah, baik jumlah pasien yang terinfeksi atau jumlah korban yang sudah meninggal. Kita lihat di slide berikutnya. Bahwa pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan menyerang atau menimbulkan challenge di semua sektor. Jadi semua sektor bisnis di komersial terutama itu benar-benar mengalami tantangan yang sangat dahsyat. Bahkan beberapa menyamakan bahwa ini adalah keadaan ekonomi yang terbesar setelah Great Depression yang terjadi di awal tahun 1900-an. Dan ini kita lihat bahwa berita-berita yang berasal dari media menyebutkan semua sektor mengalami tantangan. Bisa kita lihat ini adalah cuplikan-cuplikan atau potongan-potongan dari media yang ada di Indonesia yang menyebutkan bahwa puluhan retail dan restoran bangkrut sebagai imbas dari COVID-19. Dan retail serta restoran ini tidak hanya jumlah outlet, tapi juga dari restoran-restoran yang merupakan sebuah jaringan restoran, ya, atau chain restoran, atau yang bersifat franchise contohnya. Jadi puluhan retail dan restoran ini tidak hanya mengenai outlet, tapi juga banyak chain yang terkena, sehingga ada yang kemudian sama sekali tutup, ada yang tidak meneruskan bisnisnya, ada yang kemudian meneruskan bisnisnya tapi harus menutup belasan atau mungkin puluhan outletnya. Kita lihat pandemi COVID-19 juga menjadi sebuah tantangan besar bagi sektor properti. Jadi papan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain pangan dan sandang juga mengalami challenge yang sangat besar di era pandemi COVID-19. Jadi sektor properti, sektor real estate
juga mengalami imbas dari COVID-19 ini, di mana sektor properti mengalami penurunan. Pabrik juga demikian. Kita lihat pabrik sepatu di berita ini ramai-ramai yang stop produksi. Kita lihat juga yang lain, media dan entertainment, ya, bioskop yang kebanyakan sampai sekarang masih tutup. Ya, bahkan mereka sempat berencana membuka, tapi kemudian akhirnya memperpanjang masa penutupannya. Transportasi dan logistik juga terimbas, juga industri penerbangan, salah satu industri yang paling besar imbasnya karena akan COVID ini, karena kita tahu banyak sekali orang, mayoritas orang yang biasa bepergian menghentikan traveling mereka, baik untuk keperluan bisnis maupun untuk keperluan leisure, sehingga kemudian banyak sekali airline industri yang mengalami kebangkrutan maupun pesawat-pesawat yang tidak terbang. Dan juga tentunya pariwisata, ya, pada saat bulan Maret April kemarin, contohnya kebetulan saya baru kembali dari luar kota kemarin dan mendengar cerita langsung dari beberapa hotel bahwa bulan Maret sampai April beberapa hotel bintang 5 di daerah wisata itu sempat hanya memiliki satu pengunjung atau satu tamu, padahal mereka memiliki ratusan kamar. Jadi memang imbasnya sangat berat sekali. Kita lihat di slide berikutnya, bahwa pandemi COVID-19 ini, dia bisa dikatakan sebuah disrupsi besar terhadap sektor bisnis komersial. Jadi apabila kita sebelumnya mendengar bahwa industri-industri digital startup itu adalah menjadi disruptor, mereka mendisrupsi industri-industri yang sudah lama. Ya, kita mungkin ingat bagaimana dulu Uber yang merupakan ride-hailing startup bisa mendisrupsi satu industri taksi yang sudah puluhan tahun lamanya. Ya. Tapi kali ini disrupsi ini berasal dari COVID-19, virus COVID-19. Dan yang disrupsi tidak hanya satu sektor, tapi juga seluruh bisnis sektor dan bahkan mendisrupsi kehidupan manusia sehingga membuat consumer behavior pun berubah. Ya, jadi apa yang terjadi sejak sekitar awal tahun 2020 ini dengan pandemi COVID-19 itu telah mendisrupsi seluruh kehidupan manusia dan juga memaksa untuk terjadinya perubahan di consumer behavior. Ya, jadi perubahan consumer behavior contohnya bisa dilihat bagaimana kemudian manusia mengurangi mobilitasnya, mobilitas secara fisik dikurangi, tapi kemudian digantikan dengan mobilitas secara virtual ataupun secara online, seperti yang kita lakukan saat ini contohnya. Apabila dulu mungkin kita mengadakan seminar-seminar di hotel, di kampus-kampus, dan kemudian dihadiri oleh puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Saat ini hampir semuanya berpindah ke virtual atau secara online. Jadi ada seminar online, workshop online, dan lain-lain yang dihadiri dari berbagai tempat secara virtual. Dan konsumsi pun juga berubah. Jadi konsumsi dengan datangnya era pandemi ini, orang mengurangi makan di luar, kemudian mereka kembali pada kebiasaan memasak di rumah, dan juga mereka meningkatkan konsumsi dari multivitamin dan obat-obatan herbal untuk meningkatkan kekuatan imunitas tubuh contohnya. Selain itu juga
ada yang disebut sebagai consumer mega shift. Ini diambil dari Mas Yuswo Hadi sebagai salah satu pakar branding marketing di Indonesia. Jadi terdapat 4 consumer mega shift di masa COVID-19 ini, di mana pertama disebut sebagai masyarakat berubah lebih menjadi empatik. Ya, jadi kita ingat pada saat Maret, April, Mei kemarin perubahan yang begitu besar, kemudian ekonomi benar-benar bisa dikatakan berhenti, dan kita lihat banyak yang menjadi korban, terutama mereka yang pendapatannya masih bersifat harian, sehingga kemudian kita lebih menjadi empatik. Kita apabila memesan sesuatu secara online, itu ada pilihan-pilihan, misalnya memberikan tips lebih besar, atau misalnya bahkan memberikan makanan untuk yang mengambilkan pesan makanan tersebut untuk kita. Dan itu sangat luar biasa yang dilakukan oleh kita semua di Indonesia. Kita lebih menjadi empatik, kita ikut kegiatan-kegiatan yang menyumbang, membelikan makanan melalui warteg-warteg di daerah-daerah yang membutuhkan dan lain-lain. Lalu negasi kedua ada go virtual, seperti yang kita katakan tadi, semuanya menjadi virtual. Lalu bottom of the pyramid, ya, apabila kita ingat Maslow, hierarchy of need, ya, apabila mungkin dulu kita piramid atau level kita sudah di level tengah, dengan adanya COVID ini kita kembali ke bottom of the pyramid, kembali ke hal-hal dasar tadi, pangan, sandang, papan, ya. Dan kemudian juga ada stay at home lifestyle, ya, dengan pengurangan mobilitas, kita lebih banyak tinggal di rumah. Dan apabila dilihat studi yang dilakukan oleh salah satu consulting company terbesar, McKinsey, beberapa sektor yang terhit paling besar dikarenakan oleh pandemi ini adalah komersial, airline, lalu traveling, ya, termasuk pariwisatanya, oil and gas, ya, bahkan sempat terjadi harga minyak dunia itu negatif, ya, jadi yang mau membeli malah akan dikasih uang, ya. Lalu juga otomotif juga sangat-sangat berdampak karena orang mengurangi terjadinya atau melakukan mobilitas di luar rumah. Nah, bila kita lihat di slide berikutnya, bahwa ada teknologi yang bisa membantu dari para pebisnis dalam menghadapi COVID-19. Teknologi ini namanya Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis. Teknologi ini sebetulnya bukanlah sesuatu yang baru, karena GIS sendiri sudah berkembang sejak tahun 1960-an. Tapi ketika COVID-19 ini, ternyata GIS itu semakin terlihat, ya, perannya, karena pada akhirnya hampir semua yang dilakukan manusia itu memiliki unsur lokasi, ya. Dan di tengah pandemi COVID-19 ini, semuanya memiliki unsur lokasi, termasuk di manakah terjadinya banyak kasus, di manakah misalnya rumah pasien, di manakah misalnya fasilitas rumah sakit, di manakah misalnya zona yang sudah menjadi zona hitam, atau zona merah, atau zona kuning, atau zona hijau.
semuanya memiliki unsur lokasi. Dan terkait daripada itu, para pebisnis itu juga melihat bahwa bisnis mereka itu perlu melihat unsur lokasi juga. Kenapa? Karena outlet-outlet mereka selama ini juga memiliki lokasi. Apakah outlet food and beverage mereka yang berada di mall tertentu, di kota tertentu, atau misalnya ada yang di luar mall, misalnya yang stand alone, atau misalnya perbankan yang memiliki cabang-cabang, dan mereka harus melihat apakah cabang tersebut berada di zona hitam atau zona merah, yang tentunya mereka perlu melakukan sebuah penyesuaian, apakah menutup sementara ataukah merubah jadwal pelayanan dan lain-lain. Jadi teknologi Geographic Information System atau teknologi geospasial ini sangat berperan. Kenapa? Karena dengan pemetaan dari kasus, ya, apakah kasus yang sudah sampai masuk ke rumah sakit atau kasus yang di tracing berdasarkan testing dari para suspek, apakah testing menggunakan rapid test, apakah testing menggunakan swab atau PCR, ya, itu perlu dilakukan pemetaan. Kenapa? Karena tentunya manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan makhluk yang bergerak, makhluk yang mobile. Sehingga di awal-awal terjadinya pandemi, itu mereka harus bisa men-trace suspek dari mereka yang ada virus COVID-19 di tubuhnya, itu mereka datang dari mana sebelumnya, apakah mereka pernah tinggal di luar negeri, atau misalnya mereka baru melakukan ada meeting bisnis di luar negeri, atau mereka barusan ada traveling dari daerah yang bisa dikatakan sebagai zona hitam atau zona merah, dan kemudian mereka datang ke zona hijau. Dan karena pada dasarnya manusia adalah mobile, dan kemudian juga manusia ini adalah sifatnya makhluk sosial, tentunya bukan hal yang mudah untuk atau menerapkan satu peraturan baru, apakah dengan PSBB ataukah misalnya dengan lockdown yang terjadi di luar negeri dan lain-lain. Dan karenanya teknologi geospasial atau Geographic Information System ini kemudian menjadi sangat penting digunakan karena dia akan memonitor semua yang terjadi. Bisa kita lihat di slide berikutnya. Satu hal yang mungkin disadari atau tidak, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, disrupsi yang terjadi terutama terhadap bisnis adalah bisnis-bisnis yang tidak siap melakukan transformasi digital itu mau tidak mau akan tersingkir oleh kompetitor mereka yang lebih siap melakukan transformasi digital. Jadi kita lihat begitu terjadi pandemi COVID-19 ini, di saat awal semua sektor mengalami pelemahan, tapi kemudian yang bergerak bangkit kembali lebih cepat adalah bisnis-bisnis yang memang sudah menyiapkan infrastruktur untuk memberikan pelayanan secara digital. Apakah misalnya pembelian secara online, atau misalnya sudah melayani delivery, sudah terkait misalnya dengan layanan-layanan yang diberikan secara online, baik bekerja sama dengan pihak ketiga atau melakukan sendiri misalnya. Dan bisnis tersebutlah yang kemudian bisa segera bangkit, dan mungkin impact-nya hanya terasa di beberapa minggu awal atau di
bulan-bulan awal, 1 atau 1,5 bulan awal. Tapi kemudian mereka segera bisa kembali bangkit, bahkan bisa berlari lebih cepat dibandingkan dengan yang lain, karena secara teknologi mereka sudah siap. Dan juga yang penting juga adalah secara kultur mereka sudah lebih mempersiapkan dibandingkan dengan kompetitornya yang mungkin belum mempersiapkan bagaimana digital transformation melayani secara online maupun kultur melayani secara online. Sehingga pada saat pandemi ini terjadi yang benar-benar mendistruksi semua lini kehidupan, bahkan mendisrupsi consumer behavior, itu bisa segera mereka berlari. Dan bisnis mau tidak mau dengan pandemi ini harus siap berintegrasi dan berkolaborasi menggunakan teknologi digital. Ya, karena teknologi digital yang semuanya dilakukan atau kebanyakan dilakukan secara virtual, dan kemudian bisa dikatakan juga siap dengan less touch society, masyarakat yang di era pandemi yang semakin mengurangi sentuhan-sentuhan secara langsung, tapi sentuhannya melalui digital, itu tentunya bisnisnya akan bisa segera berlari dibandingkan mereka yang belum siap dengan perubahan atau transformasi digital ini. Dan tentunya yang penting juga adalah digital teknologis yang disiapkan oleh perusahaan-perusahaan itu harus siap bersifat lebih open access, lebih berupa shared services, lebih siap dengan advancement yang ada di teknologi digital, apakah dengan artificial intelligence, dengan geo-artificial intelligence, machine learning, smart mapping, analytics yang bersifat advance, spatial analytics, real-time tracking dengan Internet of Things, bahkan cloud computing. Jadi cloud computing yang merupakan satu dasar utama untuk melakukan transformasi digital di era di saat ini. Dan bisa kita lihat di slide berikutnya, bahwa dari teknologi GIS atau dengan GIS platform, Geographic Information Platform, itu bisa digunakan untuk bermacam respons COVID-19. Jadi baik dari segi pemerintahan, misalnya untuk melihat tadi di mana kasus terjadi, dan kemudian juga yang terpenting adalah di mana rumah sakit, sumber daya ICU bed, sumber daya misalnya palang merah yang terkait, ya, atau misalnya di mana tempat testing, di mana ada food distribution untuk mereka yang tadinya sangat mengandalkan pendapatan harian, dan juga space time untuk melihat hotspot analisis, bahkan social distancing pun bisa dimonitor melalui GIS platform ini, sehingga satu platform ini bisa digunakan untuk bermacam-macam respon menghadapi COVID-19. Dan di platform yang sama, bisa kita lihat di slide berikutnya, platform GIS yang sama ini juga bisa digunakan untuk business continuity planning. Jadi satu hal yang penting bahwa bisnis tidak boleh terlalu lama tentunya terimpact, jadi mereka harus segera menyiapkan plan-plan untuk business continuity, ya, dan juga untuk melihat opportunity, karena biasanya pada saat keadaan krisis ada banyak kompetitor yang tidak siap, dan kemudian mereka mungkin menghentikan bisnisnya di daerah tertentu, stop operasi mereka di daerah tertentu, dan itu bisa dikatakan sebuah kesempatan baru bagi kompetitor mereka untuk yang sudah siap tentunya untuk segera membuka di daerah tersebut yang
kompetitifnya sekarang sudah menurun karena ada kompetitor atau player-player lain yang sudah berhenti secara bisnis dikarenakan oleh COVID-19. Dan tentunya yang penting juga adalah memperhatikan masalah risiko dari keadaan di COVID-19 ini. Tentunya tadi terkait dengan zona merah, zona hitam, ya, zona kuning, karena tentunya dengan zona-zona tersebut, bisnis juga perlu melihat mitigasi apa yang perlu mereka lakukan apabila ada staf mereka misalnya terkena terinfeksi COVID-19, apa yang perlu dilakukan, dan kemudian apa yang perlu dilakukan terhadap pelayanan di area tersebut. Ya, karena jangan sampai apabila ada karyawan yang terkena, kemudian pelayanan sama sekali berhenti, tentunya ini merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi. Jadi bisnis harus continuous apapun yang terjadi di tengah pandemi. Bisa kita lihat di slide berikutnya. Dan masalah yang ada di dunia ini kita harus menyadari tidak hanya COVID-19. Jadi pandemi ini ya, mungkin beberapa ahli memperkirakan apabila kita membaca bahwa pandemi terakhir yang merupakan terjadi di tingkat dunia itu terjadi sekitar 100 tahun lalu. Dan mungkin di masa depan dengan perubahan-perubahan iklim dan lain-lain, pandemi mungkin akan lebih cepat lagi terjadi. Jadi apabila pandemi sebelumnya 100 tahun, mungkin kita di masa mendatang akan menghadapi pandemi lagi di puluhan tahun berikutnya. Jadi tidak 100 tahun lagi mungkin, tapi puluhan tahun. Bahkan 50 tahun, bahkan 40 tahun, bahkan 30 tahun. Dan kita harus siap. Dan tentunya masalah dunia ini tidak hanya COVID-19. Dan karenanya dengan adanya platform GIS yang ready untuk membantu bisnis maupun non-profit organization untuk menghadapi segala macam situasi, ini akan membuat mereka secara digital lebih siap menghadapi berbagai macam keadaan. Memang kebetulan platform GIS dari Esri ini, itu ArcGIS, digunakan tadi selain dari Johns Hopkins, tapi juga dipakai oleh WHO, American Red Cross, Jane Goodall Institute, World Food Program, the Nature Conservancy, UNHCR, United Nations, Bill and Melinda Gates Foundation, dan lain-lain. Dan memang kita harus sadar bahwa masalah dunia tidak hanya COVID-19, tapi juga kita harus siap menghadapi segala macam keadaan, ready with our GIS platform, dan ready secara digitally, secara company maupun juga secara company culture, business culture untuk menghadapi semua pandemi maupun hal-hal lain yang mungkin terjadi. Dan Esri sendiri sebagai perusahaan kami dengan moto kami The Science of Where itu sangat siap untuk mensupport berbagai macam institusi baik pemerintah maupun bisnis untuk menghadapi semua keadaan tersebut. Sekian dulu dari kami, dan mungkin nanti pada saat tanya jawab kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Silakan Mas Haris atau Mbak Moderator Mari Francisca. Ya, terima kasih Pak Diki sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Kak Maria untuk menyampaikan materi. Oke. Suaraku kedengeran ya? Halo? Kedengeran ya? Oke. Boleh tolong Karis PowerPoint aku ditampilin.
Oke. Selamat sore teman-teman semua yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Maria. Hari ini pengen sharing gimana caranya PT Walletku Indopet Indonesia untuk bisa survive di tengah COVID-19 pandemic ini. Next slide. Di slide berikutnya, ini kan menjelaskan bahwa sebenarnya Walletku itu adalah sebuah perusahaan. Kita itu bertujuan untuk membantu ekosistem usaha-usaha tradisional yang ada di Indonesia, dalam hal ini UMKM. Jadi PT Walletku itu membantu banyak UMKM, dalam hal ini UMKM kami itu seperti para toko kelontong, toko-toko jual barang-barang sembako, dan juga kita juga membantu hampir 18.000 di seluruh Indonesia itu adalah toko pulsa. Jadi perusahaan kami itu memberikan sistem konsignasi. Di slide berikutnya bisa dilihat bahwa kami membantu masyarakat tradisional untuk dapat mendapatkan modal usaha kerja, di mana mereka kita berikan modal usaha berupa saldo dalam aplikasi Walletku untuk selanjutnya dapat mereka dijual kepada customer mereka yang membeli pulsa, membeli paket data, kemudian untuk membayar PLN, untuk membayar tagihan WiFi dan lain sebagainya. Berikutnya, Walletku itu di Indonesia juga di Jakarta, Bandung, ada di Bogor, ada di Surabaya, ada di Semarang. Kita tuh bekerja sama dan sudah membantu hampir 18.000 toko-toko pulsa seperti yang bisa kita lihat dari sini, seperti Burok Sales and toko percetakan. Jadi kita tuh membantu masyarakat-masyarakat kecil, UMKM untuk memberikan mereka modal kerja. Untuk selanjutnya mereka dapat menggunakan jasa Walletku, di mana aplikasi Walletku itu dipergunakan untuk membeli berbagai kebutuhan yang diperlukan di tengah-tengah masa ini. Berikutnya Walletku juga memiliki hampir 50 toko-toko sembako, toko-toko kecil yang sudah kami bantu renovasi, kami cat, kami berikan sistem POS, kami fulfillment juga setiap barang-barang retail mereka seperti beras, susu, dan juga barang-barang kebutuhan lainnya. Lokasi 50 ini adalah di sekitar di DKI Jakarta. Slide berikutnya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya Walletku ini how we can survive to this COVID-19 pandemic gitu. Teman-teman semua juga pada tahu bahwa COVID-19 pandemic ini kan udah start dari bulan Maret ya gitu, dan COVID-19 ini mempengaruhi banyak sekali bidang usaha, banyak sekali jenis-jenis perusahaan-perusahaan yang mengalami kendala, apalagi UMKM yang di kuartal ketiga ini bisa kita lihat adanya penurunan tingkat penjualan mereka, tingkat konsumsi masyarakat kita yang minim. Terus gimana sih caranya Walletku, perusahaan kami, untuk bertahan di tengah kondisi ini? Slide berikutnya, yang pasti Walletku kita ingin berinovasi. Kita bersyukur bahwa Walletku itu adalah sebuah perusahaan digital di mana kami itu mampu untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi kami berinovasi, yang pertama itu adalah kami membuat sebuah e-commerce di dalam aplikasi Walletku. Seperti yang teman-teman bisa lihat itu di bawah, di saat nanti kita tuh bisa membayar PLN, kita bisa bayar BPJS, kita bisa bayar pulsa telepon dan lain-lain. Kita juga bikin satu platform, di dalamnya itu adalah e-commerce, di mana 50 toko yang tadi sudah kita bantu supaya itu juga kita bantu lagi toko-toko yang lain dengan sistem canvassing. Sistem canvassing itu seperti apa sih, Kak? Nah, sistem canvassing itu adalah di mana teman-teman dari Walletku, customer relation yang ada di Walletku itu datang ke toko-toko kecil, toko-toko kelontong untuk menawarkan, Bu, hari ini saya ada rinso, ada ini, Ibu mau beli dari saya? Nah, nanti tolong siapkan uangnya ya, Bu, karena besok saya akan datang ke sana untuk menyediakan
bentuknya. Karena memang kami di sini sasaran pasarnya itu bukan back end kami, bukan kaula muda, bukan anak-anak Jakarta, anak-anak muda yang sudah mengerti bagaimana cara menggunakan sosial media. Tapi target kami di sini memang benar-benar UMKM. Kami membantu pengusaha-pengusaha kecil, kami membantu yang sudah berumur untuk dapat tetap survive di tengah COVID-19 ini. Selanjutnya, nah, rencananya di awal September ini kami akan meluncing satu lagi produk baru dari walletku. Itu namanya We Community. We Community itu adalah applications di mana kita tuh insist how to manage the member, creating an event, sama selling the ticket. Dan mereka itu dalam satu kesatuan bayarnya itu langsung pakai Wcash yang ada di dalam walletku. Jadi teman-teman semua mungkin kalau misalnya mau bikin seminar kayak gini yang berbayar atau mungkin mau bikin event-event lainnya bisa pakai aplikasi walletku. Nanti mungkin teman-teman juga yang suka main bola, yang suka main futsal juga bisa bikin event di dalam satu aplikasi itu, di mana di situ nanti ada sistem check-in, ada sistem check-out. Kemudian di situ juga ada absensi. Jadi kita bisa tahu nih hari ini yang masuk siapa aja. Kemudian di slide berikutnya. Terus kenapa sih sebenarnya kita tertarik untuk bikin We Community? Ya karena agak susah gitu untuk kita melihat kehadiran itu dari WA. Kita mungkin bisa join beberapa grup, tapi mungkin ada beberapa orang yang mungkin terlambat untuk merespons atau seperti apa. Kita juga membantu gimana caranya pembayaran supaya apalagi di tengah-tengah COVID nih, kita kan harus mencegah namanya bersentuhan, kita harus mencegah namanya bertukaran uang atau sebagainya macamnya. Kita menggunakan teknologi ini di mana kita menggunakan dari Wcash langsung nggak pakai ketik-ketik, nggak pakai sentuh tangan, udah langsung masuk dalam satu aplikasi itu. Dan yang pasti ini kita sekarang mau co-branding dengan Bola Sentukan Kita, sebuah komunitas bola. Karena itu kita coba menggait mereka untuk masuk dalam ekosistem kita. Yang selanjutnya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, rencana kita di awal September itu kita akan langsung launching dengan Bola Satukan Kita, di mana kita tuh mentargetkan ada 120 lebih account member baru yang akan menggunakan aplikasi walletku, di mana kita dapat membantu mereka, mempermudah mereka untuk dapat mendata teman-teman mereka siapa yang datang, event itu akan dilaksanakan di mana, kemudian metode pembayarannya seperti apa, dan berikutnya di aplikasi walletku itu langsung connect dengan We Community. Ini teman-teman bisa lihat nanti rencananya di 1 September kita akan launching beta di iOS dan Android. Mungkin teman-teman juga bisa download ya. Nanti kita itu berinovasi, jadi pada saat teman-teman mau bikin event di dalam satu sirkulasi di We Community itu, nanti bisa langsung bikin connect langsung dengan Wcash, metode paymentnya seperti apa, kemudian nanti bisa bikin event di dalam situ. Nah, nanti tuh di event itu tuh bisa dibikin mau lokasinya di mana, mau tanggal berapa. Contohnya di sini kayak ada event Bola Satukan Kita dengan anggota 9 orang, kemudian mau bikin acaranya apa, dan hal-hal lainnya. Jadi kita menyediakan platform, kita berinovasi di tengah COVID-19 ini untuk membantu teman-teman semua mungkin yang ada di sini dan juga teman-teman yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa berinovasi supaya semakin banyak yang menggunakan aplikasi walletku, semakin banyak event-event virtual seperti webinar ini dan seminar-seminar lainnya, Zoom virtual maupun konser virtual yang teman-teman juga udah bisa tahu ya, atau mungkin beberapa stand up comedian virtual yang terbantu dengan adanya We Community ini. Berikutnya. Di September pertama ini yang ingin kita co-branding, tadi aku udah cerita ya, itu namanya Bola Satukan Kita. Followersnya juga udah lumayan banyak. Terus kemudian juga kita rencananya mau guide mereka supaya ke depannya semakin banyak teman-teman yang diedukasi, semakin banyak teman-teman yang merasa terbantu dengan adanya platform We Community ini
untuk kemudian ke depannya di era teknologi ini, di era yang susah untuk bertatap muka ini, kita semakin terbantu untuk melakukan sebuah acara atau event-event yang lebih terstruktur dan lebih baik. Itu sih sebenarnya gimana sih caranya walletku untuk tetap bisa survive di tengah COVID-19. Yang pasti sebuah perusahaan atau mungkin sebuah UMKM atau mungkin teman-teman semua yang ada di sini, kita harus sama-sama berinovasi. Kita harus terus mengikuti zaman, kita harus bisa menerima perubahan, dan kita juga harus bisa berubah menjadi pribadi, menjadi usaha, menjadi sebuah bisnis yang lebih baik ke depannya. Itu aja dari saya, terima kasih. Kembali ke Karis. Ya, terima kasih Kak Maria yang sudah menyampaikan materinya. Ya, terima kasih buat Kak Maria yang sudah menyampaikan materinya. Dan selanjutnya kita diberikan waktu untuk menyampaikan materi. Oke, selamat siang semuanya. Thank you Kari sebelumnya buat kesempatannya siang hari ini, menjelang sore sih ya. Pertama-tama, perkenalkan saya Loreta Fenisia Goni. Saat ini saya bekerja di PT Langgeng Pariwara Internasional, di mana company kita ini bergerak di bidang creative agency. Nah, thank you juga tadi buat Pak Diki dari PT Asri, thank you juga tadi dari Kak Maria, dari PT Walletku. Sebenarnya kalau bisa dibilang presentasi aku untuk sore hari ini lebih ke general sih, lebih ke apa ya, lebih ke bisnis general, karena basically memang aku kerjanya di dunia kreatif, di mana tuh bisa dibilang apa ya, semua industri yang seperti kita ketahui bersama tadi juga udah di-share sama Pak Diki bahwa mulai dari pandemik yang kita rasakan dari bulan Maret kemarin itu sampai saat ini semua industri itu kena banget imbasnya, kena banget dampaknya, mau industri service, terus apapun lah dari segi bisnis mana aja tuh kena banget. Salah satunya memang ya industri kreatif, apalagi aku yang biasanya ngadain event offline, kita biasa berkerumun, kita ngadain konser, kita ngadain event corporate, bla bla bla, itu bener-bener yang berdampak banget. Nah, cuman siang hari ini aku mau sharing sedikit lebih ke general sih untuk gimana sih caranya apa ya mempertahankan bisnis tengah-tengah pandemi saat ini yang sedang kita rasakan bersama. Mungkin boleh di next Karis, jadi aku akan sharing mungkin secara general. Next slide. Oke. Jadi bisa dibilang aku coba ngambil ada 6 kesimpulan kira-kira tips apa yang bisa kita lakukan selama menghadapi pandemi ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru buka usaha, baru seperti aku nih sebenarnya sekarang ini lagi baru-baru banget tuh buka usaha ya, makanan kecil-kecilan online. Kalau teman-teman mau nanti bisa follow juga di Low and Moon Kitchen. Jadi sekarang juga aku lagi belajar untuk membuka bisnis yang baru. Di satu sisi memang aku masih bekerja, tapi ya gimana caranya nih supaya kita bisa tetap bos aku juga mempertahankan bisnisnya itu seperti apa, kita saling support bla 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 di internal, dan di aku pribadi juga sekarang lagi ngejalanin bisnis yaitu bisnis online untuk jualan makanan. Nah, menurut aku nih ada beberapa hal yaitu 6 tips buat teman-teman kali ini. Yang pertama itu nanti aku akan jelaskan masing-masing di slide berikutnya. Ada 6. Yang pertama itu boleh next slide, Haris. Oke, ini tadi berhubungan juga dengan Kak Maria, gimana kita harus apa ya, siap lah beradaptasi dengan keadaan yang ada, apalagi khususnya di dunia bisnis. Apa yang pertama yang harus kita lakukan di masa pandemi seperti ini, yang seperti di-sharing sama Kak Maria tadi, kita harus berani berinovasi. Jadi kalau menurut aku, teman-teman yang sekarang ataupun apa ya sedang menjalankan bisnis, kita harus berani berinovasi. Karena inovasi ini sendiri apa ya, sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang apa ya, satu hal yang strategi bisnis yang bisa
bertahan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jadi kita harus melihat nih keadaan yang sekarang tuh seperti apa. Kita harus menyesuaikan, kita harus beradaptasi. Misal, let's say, sebelumnya mungkin teman-teman sedang menjalankan bisnis online atau sedang menjalankan bisnis penjualan apa ya yang paling gampang. Misalnya kayak baju-baju atau barang-barang apa gitu. Nah, kita mungkin bisa berinovasi. Biasanya kita yang cuma bikin jahit baju atau bikin baju apa, satu konsep seperti apa. Saatnya ini kita bisa lihat nih, di masa-masa pandemik ini apa sih yang sedang orang butuhkan. Kalau aku lihat sih, kita pasti makin tersadar dengan akan kesehatan. Yang bisa kita lihat banyak banget nih yang tadinya nggak jualan masker, tiba-tiba jualan masker. Itu sebenarnya salah satu inovasi sih. Salah satu ide yang bisa dikeluarkan, ataupun sesuatu ide yang bisa dimanfaatkan untuk kita lebih bisa kita jual, sesuatu ide yang bisa menjadikan satu keuntungan bagi kita yang dimana tadi kita cuma jualan baju, mungkin cuttingan-cuttingannya kita bisa jadikan masker, itu mungkin salah satu ide ataupun inovasi yang bisa kalian lakukan. Dan kalau bisa dilihat juga kayak aku nih ataupun industri lain yang menjual makanan-makanan yang biasanya cepat saji dan itu bisa cepat basi, mungkin dia cari inovasi lagi apa sih kira-kira yang bisa dilakukan, ya mungkin dia akan menjual frozen food, terus itu bisa disimpan dan itu bisa digunakan oleh pelanggan bukan cuma untuk satu kali aja, tapi dia bisa disimpan untuk di kulkas untuk stok beberapa hari ke depan. Yang itu yang pertama, yang untuk tips yang pertama kita harus inovasi produk berdasarkan kebutuhan. Jadi kita harus baca juga pasarnya itu sekarang seperti apa sih. Gitu. Yang kedua itu, boleh next lagi Karis. Ya, yang kedua setelah kita berinovasi dengan produk-produk, kita juga harus tetap memperhatikan standar produk. Kualitas produk itu nomor satu. Karena bicara barang itu bicara kualitas. Jadi buat teman-teman harus banget perhatikan standar kualitas produk. Standar kualitas produk itu seperti yang aku share di sini tuh mulai dari penggunaan bahan baku, itu kita harus benar-benar pilih bahan baku yang bagus. Walaupun pasti kita di tengah-tengah pandemi ini kayaknya orang tuh untuk konsumtif itu agak berkurang. Jadi memang ada beberapa hal mereka agak lebih memilih untuk membeli barang. Nah, mungkin karena kita menyesuaikan juga tadi itu dengan kondisi pandemi seperti ini, kita mungkin bisa menjual dengan harga yang ekonomis atau harga yang lebih murah, tapi tetap mempertahankan standar kualitas produk yang ada. Jadi tetap kita harus memilih kualitas produk yang baik, terus kita harus melakukan proses produksi yang baik, dan tetap kita harus melakukan pengecekan produk-produk yang akan kita jual ke customer kita gitu. Jadi untuk packagingnya juga kita harus lebih steril, yang mungkin biasanya kita asal-asalan atau gimana, kita harus lebih aware lagi karena sekarang orang sensitif banget nih untuk belanja online, juga kita harus memperhatikan kesterilan dan juga kualitas produk. Yang ketiga, tipsnya untuk kita bisa tetap mempertahankan bisnis di masa-masa pandemik ini yaitu kita harus bisa memaksimalkan layanan pengiriman di hari yang sama. Nih, kalau kalian kalau mau belanja sesuatu apalagi urgent, itu pasti pengennya cepat-cepat nyampe, atau enggak, aduh gue udah pengen banget nih punya ini, bla bla bla. Pasti pengennya itu cepat nyampe. Nah, mungkin cara-cara ini yang kita bisa lakukan juga. Jadi kita bisa memaksimalkan pengiriman di hari yang sama, ditambah sekarang sudah banyak banget platform-platform yang bisa kita gunakan untuk kita kerjasama ataupun kita yang online sekarang, platform-platform online itu bisa kita kerjasama bareng untuk melakukan proses pengiriman di hari yang sama. Kan sini sekarang tuh kita bisa melakukan layanan logistik yang same day delivery, jadi mereka bisa cepat sampai, dan itu juga merupakan salah satu kepuasan pelanggan. Dia pasti akan senang ya. Kalian juga ataupun termasuk aku tuh suka belanja-belanja online pastinya. Kalau itu barang lebih cepat sampai, terus rapi, packagingnya oke, steril, kualitasnya juga bagus, itu pasti akan sangat membantu juga untuk kepuasan para pelanggan kita. Jadi kita kalau bisa maksimalkan pengiriman di hari yang sama. Yang selanjutnya, Karis, boleh next slide. Oke. Nih, yang selanjutnya itu, tipsnya itu kita harus banget memanfaatkan e-commerce dan fitur-fiturnya. Ini yang paling gampang banget karena kita nggak perlu modal untuk kalian bisa menggunakan fitur-fitur e-commerce ataupun tinggal download aja e-commerce-nya. Ini nggak perlu modal, jadi ini gampang banget, ini sangat bisa membantu. Yang biasanya mungkin kalian offline yang langsung berpapasan
dengan pelanggan kalian, namun sekarang karena ada PSBB, terus kita sulit untuk bisa berinteraksi secara langsung karena adanya social distancing dan lain-lain, saatnya kita tuh sekarang bisa beralih, ataupun ya kita bisa menggunakan fitur-fitur ataupun e-commerce yang ada. Jadi selain itu pengelolaan ketersediaan produk ini pun karena mudah, karena ini apa ya, otomasinya metode pembayarannya juga di e-commerce itu pasti terpercaya, dan itu akan memudahkan, dan untuk para pelanggan juga melakukan pembayaran payment itu lebih mudah. Jadi nggak ada salahnya kalau kita menggunakan e-commerce yang ada saat ini. Apalagi kalian anak-anak milenial pasti, apalagi hidupnya sekarang serba instan, bla bla bla, terus paham banget dengan teknologi digital. Silakan banget nih, menurut aku kalian harus bisa menggunakan e-commerce dengan baik. Ini sangat-sangat membantu sih untuk kita tetap bisa menjalankan bisnis kita. Oke, next-nya Karis. Nah, ini juga yang nggak kalah penting, kita harus bisa menjaga loyalitas customer. Karena apa? Kepuasan pelanggan, balik lagi, itu paling penting. Jadi buat mereka itu bisa trust sama kita, buat mereka itu juga bisa merekomendasikan kita. Jadi kalau sebenarnya bisa aja kita mencari pelanggan baru, cuman itu pasti agak sulit dan butuh biaya dan lain-lainnya. Jadi kenapa enggak kita bisa mengedukasi tentang bisnis kita kepada mereka, terus kita nge-treat mereka dengan baik, terus pasti mereka akan semakin trust sama kita, dan mereka pasti nggak akan segan untuk merekomendasikan bisnis kita kepada orang lain. Jadi itu bisa menambah apa ya, pemasukan lah di tengah-tengah pandemik seperti ini. Jadi jaga loyalitas customer itu paling penting juga. Yaitu balik lagi yang aku informasikan tadi, bahwa kepuasan pelanggan itu juga sangat penting untuk menunjang, untuk membantu suksesnya bisnis yang sedang kita jalani sekarang. Oke, next Karis. Oke, ini juga paling penting banget. Kita nggak pernah tahu nih, tiba-tiba ada pandemik seperti ini, yang tiba-tiba semuanya drop, bla bla bla. Jadi memang kita harus siap, kita harus bisa mengatur keuangan kita, harus kita pilih-pilih yang terbaik, mana yang penting dulu, mana yang bisa dialokasikan untuk program-program berikutnya, mana yang di stop dulu. Jadi kita memang harus bisa mengatur keuangan dengan baik. Kita harus mengontrol keuangan dengan strategi yang baik banget untuk apa ya, bisa tetap berjalan di masa-masa pandemik seperti ini. Jadi kalian juga ini paling penting banget, harus bisa mengelola keuangan untuk bisnis kalian masing-masing agar bisnisnya tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, next Karis. Yes, kurang lebih dari aku ada 6 tips. Nih guys, kalau mau follow Instagram aku di Law and Moon Kitchen boleh. Thank you Karis. Thank you. Mungkin ada yang mau ditanyain atau kembali lagi ke moderator. Ya, terima kasih kalau Rita yang sudah menyampaikan materinya. Untuk sesi tanya jawab, peserta bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar dan menjelaskan juga bertanya kepada siapa. Sembari menunggu peserta bertanya, saya akan bertanya dulu kepada Pak Diki. Untuk Pak Diki, halo Pak. Iya Mas. Iya, tadi kan Bapak bilang para pebisnis itu harus siap dengan transformasi digital. Nah, mengapa masih ada para pebisnis yang masih belum siap untuk melakukan transformasi digital di masa pandemi ini, Pak? Ya, tentunya perusahaan-perusahaan bagi sebuah organisasi besar melakukan perubahan itu adalah satu hal yang cukup sulit. Ya. Jadi semakin besar perusahaan, semakin banyak karyawan, semakin tersebar lokasi bisnis mereka, itu tentunya makin sulit untuk melakukan sebuah perubahan. Sehingga banyak bahkan perusahaan-perusahaan yang sebetulnya perusahaan yang bersifat teknologi itu untuk membiasakan menggunakan video conference saja sebelum masa pandemi itu suatu tantangan tersendiri, karena
secara company culture-nya ya mereka masih terbiasa dengan meeting face to face gitu ya. Tapi dengan keadaan saat ini ya mau tidak mau semuanya harus bisa beradaptasi dengan menggunakan teknologi video conference ya. Apakah menggunakan dari berbagai macam penyedia tentunya. Dan ini merupakan satu disrupsi ya. Jadi siapapun mau tidak mau, siap tidak siap harus segera menggunakan teknologi-teknologi digital. Salah satunya misalnya adalah fasilitas atau platform video conference misalnya. Dan tentunya tidak hanya terbatas pada video conference ini, tapi juga bagaimana mereka bisa memanage bisnisnya secara komersial itu tetap continue, dan itu tentunya di era pandemi ini bisa dilakukan melalui teknologi digital, apakah melalui GIS platform tadi yang bisa mereka monitor melalui gadget-gadget mereka, apakah di laptop, apakah di handphone, smartphone, dan lain-lain. Gitu. Ya, terima kasih Pak Diki atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari peserta untuk Kak Maria, dari Rizky Hermawan. Mau tanya bagaimana menegakkan jiwa wirausaha kepada milenial? Boleh dijawab sekarang, Kak? Ya, boleh. Jiwa wirausaha pada milenial. Yang pasti kalau misalnya kita mau jadi wirausaha tuh kita harus survei dulu. Kamu harus bikin strategi dulu, kamu harus bikin planning dulu. Kamu pengen jual apa? Kemudian kamu pengen ke range umur berapa? Kemudian kamu juga harus survei dulu. Kamu harus survei beberapa tempat yang menginspirasi kamu. Contohnya, Kak, aku pengen usaha mau buka clothing line. Berarti kamu harus tahu kira-kira harga pasaran kaos oblong seperti apa. Kemudian kamu juga harus cari tahu harga percetakan sablon berapa. Kemudian kamu juga harus yang pasti berinovasi, harus mikir sasaran aku tuh mau yang anak-anak milenial atau mau masuk ke generasi oma opa aku atau mau gimana ya gitu. Terus strategi kamu pengennya mau modelnya seperti apa, kemudian kamu nanti mungkin strategi bisnisnya kamu bisa promote di Facebook, yang langsung connect di Instagram, mungkin dari teman-teman kamu. Yang pasti gimana caranya kita bangun, kita sebagai anak-anak muda, aku juga masih 20-an sih sekarang, jadi gimana sih caranya kita berinovasi, khususnya di tengah COVID-19, teman-teman semua juga pasti pada pengen bikin usaha, sama kayak kalau Reta juga lagi mau coba bikin bisnis baru gitu. Yang pasti tuh kita harus punya ide dulu, kita harus kreatif dulu. Contohnya kayak mau bikin akun YouTube, kayak Dulaki atau gimana deh. Pokoknya intinya kamu harus tahu dulu kamu sukanya apa. Kamu suka apa, kemudian kamu harus research dulu, kamu cari tahu dulu, kamu tanya senior dulu, tanya sana sini dulu, kemudian kamu harus cari marketing pasar, dan yang pasti struggling pasti ada, rintangan pasti ada, masalah pasti ada, dicibir, ups and down, jualan gak laku lah, terus kemudian customer komplain lah, marah-marah lah, pasti ada. Di mana-mana selama kita hidup itu pasti ada. Cuman gimana caranya kita tetap bisa semangat, kita tetap bisa survive, apalagi di tengah COVID-19 kayak gini. Semua orang stres, bukan cuma dari segi keuangan doang sih menurut aku. Dari segi psikologis deh. Aku juga dari bulan Maret udah lama banget gak ketemu teman-teman. Psikologis itu udah mulai stres juga gitu loh. Gimana sih kita tetap bisa survive di tengah COVID-19 ini? Cuman kita sebagai teman-teman milenial di tengah COVID ini supaya kita bisa berinovasi, jadi pribadi yang lebih baik, bisa mikirin lagi strategi bisnis ke depan seperti apa, untuk Rizky ke depannya mau seperti apa gitu. Research dulu kamu sukanya apa, mau bikin apa, bagaimana gitu sih. Dan yang pasti tetap semangat.
kalau jatuh bangkit lagi, kalau gagal coba lagi. Jadi milenial yang nanti ke depannya 5 tahun, 10 tahun ke depan nanti Kak Maria, aku, teman-teman semua di sini bisa ngeliat, wah ini yang tanggal berapa hari ini? Ini yang tanggal 23 kemarin dengerin seminar kita, bikin usaha baru nih, gitu. Jadi aku harap teman-teman semua di sini, tadi yang juga si Rizky ya namanya ya, yang tanya juga bisa termotivasi hari ini, bisa makin semangat. Ditunggu see you on top deh pokoknya. Thank you. Ya, terima kasih Kak Maria atas jawabannya. Untuk Kak Loreta, tadi kan Kakak bilang di materi Kakak seorang pebisnis harus melakukan inovasi produk. Nah, selain inovasi produk, apa aja yang perlu pebisnis lakukan di dalam masa pandemi ini? Oke. Thank you Karis. Inovasi produk. Oke. Inovasi ini balik lagi nih. Nyambungin Kak Maria lagi nih. Karena apa ya? Bisa dibilang inovasi itu salah satu ide baru dan segar yang bisa apa ya? Bisa nambah nilai. Dan itu bisa berdampak positif banget bagi kehidupan manusia gitu. Cuman apa ya? Dengan kita berinovasi, kita bisa mendapatkan pelanggan baru, kita bisa mendapat sesuatu hal yang baru, ide baru. Jadi memang kita harus menuangkan hal-hal yang kreatif. Apalagi kalian ini masih muda, sangat-sangat pasti opak-opaknya itu masih brilian-brilian banget, sangat-sangat bisa kreatif banget. Ide apa harus seperti apa. Yang pasti itu inovasi. Nah, apa ya? Menurut aku nih kalau kita mau berinovasi, kita coba, kita lakukan idenya, dan kita harus fokus. Kita pertama tuh harus fokus, abaikan kata-kata orang, terus ya mungkin pada saat kan lagi tidur atau lagi apa, itu suka ada ide-ide muncul tuh biasanya, gue harus ini nih, gue harus apa nih, gue harus seperti ini. Nah itu kalian harus langsung fokus, lakukan, jangan takut, jangan takut, belum coba tuh jangan pernah takut, kalau kita nggak coba kita nggak pernah tahu. Jadi kita pada saat kalian punya ide-ide, inovasi-inovasi yang baru silahkan dikeluarkan, jadi jangan fokus saja, abaikan kata-kata orang. Jadi kalian harus memotivasi diri juga untuk bisa fokus dan berinovasi di ide-ide kalian yang kalian temukan saat itu. Itu menurut aku. Memang sih ide-ide kalian itu nggak akan gampang diterima oleh orang lain, karena balik lagi orang mungkin belum terbiasa. Tapi dengan itu, dengan berjalannya waktu, orang akan terbiasa dan pasti akan bisa menerima ide kalian. Yang penting niat dulu, dan kalian fokus, abaikan kata orang. Terus bisa juga dibilang ambil dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya misalnya kalian jualan donat. Kan donat tuh biasanya bulat. Kenapa sih harus bulat? Coba deh, gak usah bikin bulat. Bikin aja yang mungkin nggak bulat, tapi dibulat-bulatin gitu aja, tapi nggak bolong tengahnya, itu bisa juga. Atau bisa juga berinovasi. Misalnya kalian bergerak di bidang pariwisata. Misalnya biasanya ada wisata siang, pagi sampai siang. Nah, kenapa enggak sekarang dibikin wisata malam atau enggak virtual? Yang sekarang karena kita lagi nggak bisa kemana-mana gitu, ada keterbatasan, ya kenapa enggak sesuatu itu dikeluarkan. Jadi ambil sudut pandang yang berbeda, itu sih menurut aku. Terus untuk kalian mungkin yang bergeraknya di bidang bidang jasa ataupun bidang-bidang yang lain, itu mungkin bisa kita manfaatkan ide lain tuh, seperti maksimalkan tampilan visual. Jadi kalian misalnya punya produk apa, dimaksimalkan ide-ide kreatif kalian, dikeluarkan dengan tampilan visual, karena itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Karena sekarang kebanyakan orang tuh males baca, jadi orang visual aja, dia ngelihat gambar atau ngelihat sesuatu, itu dia akan langsung nangkep gitu, males kadang orang baca. Jadi mungkin apalagi kalian nih anak-anak muda yang kreatif-kreatif, itu bisa dimaksimalkan juga tampilan visual untuk beriklan, ataupun promosi lewat produk-produk yang akan kalian pasarkan nantinya. Terus mungkin bisa juga dikasih sesuatu yang unik, yang misalnya lebih kayak aku nih, misalnya jual makanan. Biasanya rasanya cuma seperti ini, nggak ada rasa-rasa lain. Mungkin dicari sesuatu rasa yang lain, sesuatu yang lebih variatif, yang bisa menarik para pelanggan untuk belanja di bisnis kalian. Kurang lebih sih seperti itu sih mungkin, Karis, kalau dari aku. Tambahan sih sedikit, mungkin bisa inovasi juga dalam penyajian sama layanan. Mungkin penyajiannya bisa lebih
ya balik lagi lebih unik, dikasih aksesoris, layanannya juga kita mungkin lebih bisa manage, lebih bisa komunikasi dengan customer kita, pelanggan kita. Nggak ada salahnya kalian bikin sticky notes, mungkin di WhatsApp juga gimana, enak nggak, semoga sehat selalu, ditambahin kata-kata gini-gini seperti itu akan juga membuat satu kepuasan lah, sesuatu yang beda dibanding yang lain. Jadi tetap berinovasi, keluarkan ide-ide kalian, strategi kalian untuk bisa memajukan bisnis kalian. Kurang lebih sih kayak gitu sih Karis kalau dari aku. Thank you. Terima kasih Kak Loreta atas jawabannya. Untuk Pak Diki, tadi kan Bapak juga bilang di materi Bapak, seorang pebisnis harus menggunakan kolaborasi. Nah, alasan Bapak menyatakan materi seperti itu kenapa Pak? Para pebisnis harus menggunakan kolaborasi dengan digital teknologi di masa pandemi ini. Ya, makasih Mas Haris. Jadi tentunya di era yang mungkin sebelum pandemi kita banyak mendengar tentang Industrial Revolution 4.0 ya, dan ternyata Industrial Revolution 4.0 itu tetap mau tidak mau ya akan menjadi guidance untuk arah transformasi bisnis ke depannya, di mana Industrial Revolution 4.0 itu dasarnya adalah transformasi secara digital. Dan kemudian kuncinya adalah banyak perusahaan besar maupun perusahaan kecil ya itu hanya akan bisa survive apabila mereka mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di perusahaan mereka maupun mengoptimalkan sumber daya yang ada di perusahaan lain dengan jalan kolaborasi. Challenge yang ada di perusahaan besar adalah sumber daya itu ada di misalnya di masing-masing departemen atau ada yang berada di lapangan. Tapi karena tidak dikolaborasikan melalui satu platform, antar departemen memakai platform yang berbeda, sehingga mereka tidak bisa memaksimalkan semua sumber daya, terutama mengenai knowledge management ini, terutama karena adanya silo-silo yang terjadi di antar departemen. Demikian juga halnya antar dengan perusahaan besar dengan perusahaan kecil. Ya, apabila mereka tidak melakukan kolaborasi, banyak teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh startup kecil itu akan lebih efisien untuk digunakan oleh perusahaan besar dibandingkan apabila teknologi tersebut dikembangkan dari sebuah perusahaan besar. Hingga di era pandemi ini yang memaksa kita semua perusahaan atau bisnis melakukan transformasi digital, itu kolaborasi adalah kata kunci untuk bisa tetap bertahan dan kemudian menjadi pemenang setelah era pandemi ini lewat. Ya, terima kasih Pak Diki atas jawabannya. Untuk Kak Maria, Kak boleh tahu nggak sih Kak latar belakang Waletku sendiri di dalam memberikan bantuan kepada UMKM? Latar belakang sebenarnya sih karena kita mau mencoba untuk merubah pola bisnis, pola pikir mereka dari yang tradisional menjadi digital. Pelan-pelan sih, apalagi di tengah COVID-19 ini kan kita kayak mau nggak mau ketemu virtual, kita mau nggak mau seminar virtual, kita mau nggak mau sekolah online, beli pulsa juga online. Itu yang menjadi pedoman kami gitu. Gimana caranya kita mencoba merangkul UMKM yang memang kekurangan modal usaha itu untuk dapat tetap survive di tengah kondisi ini gitu. Karena kebanyakan dari mereka tuh punya tokonya, Aris, tapi mereka nggak ada modalnya gitu. Mereka punya toko, mungkin mereka ngontrak atau seperti apa, tapi mereka nggak ada modal untuk jualan pulsa gitu. Mereka ada konter pulsa, tapi mereka nggak ada modalnya untuk jual itu. Makanya di sini Waletku tuh kita pakai sistem konsinasi. Konsinasi kami tuh H+4 setelah penginjekan pertama. Kita juga ada customer relations yang dimana mereka
itu ke lapangan, ke konter-konter, ke UMKM untuk sharing, Bu, ini kami dari Waletku, kami mau mencoba untuk membantu ibu untuk dapat tetap survive, UMKM-nya itu bisa tetap jualan pulsa gitu. Paling kan kita kan butuh kuota, kita butuh paket data. Seperti itu sih yang latar belakang kita tuh pengen dari sistem tradisional pelan-pelan, sedikit demi sedikit jadi lebih sistem digital. Itu sih, Karis. Ya, terima kasih Kak Maria untuk jawabannya. Untuk Kak Loreta, di dalam materi kakak juga tadi bilang bahwa seorang pebisnis harus konsisten dalam memperhatikan standar kualitas produknya. Nah, bagaimana cara pebisnis harus konsisten di dalam memperhatikan standar kualitasnya itu di dalam masa pandemi ini, Kak? Oke, ya, apa ya? Dibilang konsisten, kita harus konsisten karena sebelum kita melakukan bisnis, sebelum kita melakukan usaha, pasti kita harus niat dan kita harus apa ya, benar-benar niat dan benar-benar kita fokus atur strateginya. Jadi kalau bisa dibilang gimana cara konsisten, ya konsisten. Jadi kualitas produk itu benar-benar yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Seperti yang aku share tadi, mungkin dari mulai bahan bakunya itu seperti apa, pemilihan bahan bakunya itu seperti apa. Karena kalau kita mau bicara penjualan, ya kualitas itu memang nomor satu. Gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan, gimana sih caranya supaya kita bisa memajukan usaha kita. Karena itu balik lagi dari pertamanya kualitas produk itu. Kualitas produk itu kita harus konsisten dari awal dan kalau memang kita niat, kita mau berusaha, mau bisnis ya niatin, fokus. Dan harus konsisten, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah dari awal tuh udah gimana sih lo mau usaha, mau bisnis masa setengah-setengah. Jadi lo harus fokus, lo harus niat, dan kualitas produk itu nomor satu, lo perhatiin, lo pilih bahan bakunya yang baik seperti apa, packagingnya nanti seperti apa, promosinya nanti seperti apa, eksekusinya seperti apa. Jadi itu memang dari awal kita memang udah harus konsisten dari diri kita sendiri dulu, sebelum kita eksekusi. Jadi memang paling penting kualitas produk kita jaga dengan baik, karena kalau nggak brand kita yang akan hancur nanti. Itu sih, Karis. Thank you. Masih diberi kesempatan untuk para peserta menanyakan kepada ketiga pembicara, bisa melalui kolom komentar ataupun menghidupkan suara untuk menanyakan langsung kepada tiga pembicara. Sembari menunggu lagi untuk pertanyaan ke Pak Diki, di materi Bapak juga bilang bahwa seorang pebisnis harus menggunakan platform GIS untuk bisnis. Nah, keuntungan apa Pak yang didapat pebisnis ketika melakukan hal itu di masa pandemi ini? Ya, makasih Mas Haris. Jadi di era yang disebut sebagai era big data, jadi era di mana data yang dihasilkan itu berkali-kali lipat banyaknya dibandingkan masa sebelumnya. Jadi data itu saat ini banyak sekali, tapi karena tidak disatukan, sehingga banyak insight-insight yang sebetulnya bisa dihasilkan dari data yang jumlahnya banyak tersebut, tapi tidak termanfaatkan, sehingga bisa dibayangkan apabila data itu tersebar di mana-mana, tapi tidak disatukan dalam sebuah platform, itu seperti filing kabinet yang tersebar di seluruh area, apakah di kantor pusat, di kantor daerah, atau misalnya di departemen-departemen yang berbeda. Gitu ya. Dan karena saat ini 80-90% data itu memiliki unsur lokasi, apabila 80-90% data ini disatukan dalam satu platform, itu akan bisa dengan mudah untuk menghasilkan insight-insight baru untuk memperbaiki operasional perusahaan, memperbaiki service, memperbaiki pelayanan ke konsumen, meningkatkan tentunya kinerja perusahaan. Jadi di masa big data ini, jadi data banyak, apabila data tersebut tidak disatukan dalam satu platform, dan kemudian tidak digunakan untuk menghasilkan insight untuk perbaikan operasional, perbaikan pelayanan, dan lain-lain, akhirnya tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau ada perusahaan yang sudah menggunakan platform ini,
dengan menggunakan semua data, mengumpulkan semua data dalam satu platform dan kemudian melakukan analisa dari departemen yang berbeda, jadi analisa data departemen sales dibandingkan dengan analisa data departemen operation, data dari departemen marketing dibandingkan dengan data dari departemen supply chain, dan itu kemudian bisa menghasilkan insight-insight yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan perusahaan atau bisnis. Terima kasih Pak Diki atas jawabannya. Untuk Kak Maria, ketika Walletku memberikan bantuan kepada UMKM, nah keuntungan apa sih yang mereka akan dapat ketika bantuan itu didapat dari Walletku? Keuntungan apa yang didapat dari UMKM gitu ya? Ya. UMKM sih yang pasti sejauh ini mereka merasa terbantu dengan adanya modal kerja yang kita kasih ke mereka gitu. Jadi setiap customer relations itu kita bisa nembakin 1 juta bahkan hingga 5 juta untuk satu toko pulsa, di mana mereka dapat menggunakan saldo 5 juta itu. Mungkin teman-teman masih kurang familiar dengan Walletku karena memang target kita itu bukan backend, kita itu bukan pribadi, tapi kita lebih ke merchant. Jadi anggap aja kayak teman-teman mereka dapat 5 juta saldo OVO atau GoPay yang biar lebih ngerti ya. Nah 5 juta itu kita bisa pakai untuk beli pulsa, untuk bayar tagihan listrik, untuk dan hal lain-lain. Itu sih yang dirasa hingga saat ini tuh kita membantu banyak sekali UMKM, toko-toko kecil, baik itu yang ada di pelosok Purwokerto, bahkan kita tuh ada juga cabang di Purwokerto di Semarang sana gitu. Kita membantu mereka gimana caranya mereka bisa berusaha dari dana yang kita tembakkan ke aplikasi walletku mereka, ke OVO mereka atau ke GoPay mereka, itu mereka merasa terbantu. Kita kasih modal kerja, kita kasih modal usaha 1 juta, mungkin 2 juta, ada mungkin kami juga punya 5 juta, toko-toko yang besar, itu tuh kita membantu mereka, apalagi di tengah kondisi COVID-19 seperti ini kan, banyak sekali kita lihat teman-teman yang di PHK, yang seperti apa, itu sih, jadi kita bersyukurnya kita bisa bantu banyak UMKM dengan memberikan modal usaha untuk mereka. Itu dari aku, thank you Karis. Ya, terima kasih Kak Maria. Untuk kalau Reta, di dalam memaksimalkan layanan pengiriman di masa pandemi ini, apa yang harus diperhatikan pelaku usaha bisnis supaya maksimal di dalam melayani pengiriman barang di masa pandemi ini? Oke. Thank you, Karis. Apa yang perlu diperhatikan ya untuk masalah pengiriman? Oke, yang pertama itu mungkin kita harus menyesuaikan dengan pandemik yang sekarang. Jadi yang apa ya? Mungkin packagingnya kita bikin lebih bagus. Terus kita juga harus tahu dulu nih, balik lagi nih usaha kita ini apa nih? Kalau makanan yang cepat saji, kita harus juga perhatikan timingnya. Apakah dia bisa di frozen atau enggak? Kalau misalnya bisa pun di frozen, berarti dia masih aman untuk pengiriman same day. Ya mungkin kalau dia makanan yang nggak frozen, tapi yang cepat basi atau gimana, kalau memang kita tetap harus melakukan pengiriman same day karena itu jenisnya makanan, ya mungkin kita tambahin ice gel atau apa ya? Ya perlengkapan support lainnya lah. Selain itu mungkin kita lebih memperhatikan kesterilan makanan juga. Terus pada saat kita ketemu dengan partner untuk pengiriman barang yang same day ataupun yang instan, ya kita mungkin ya lebih memperhatikan ini ya protokol juga dari kita itu ya mungkin apa ya? Ya lebih pakai masker yang biasanya kita cuek, kita nih pakai masker, kita serahin ke partner yang membantu kita. Terus timingnya itu juga kita sesuaikan. Apakah dia harus yang instan, harus yang bisa same day ataupun mungkin keesokan harinya, balik lagi sih tergantung barang yang kita jual ini seperti apa dulu Haris. Jadi untuk timing itu ya kita menyesuaikan dengan produk yang akan kita jual ke customer agar produk yang kita jual ini bisa cepat sampai, bisa aman, diterima dengan baik, dan itu balik lagi akan menjadi suatu kepuasan tersendiri untuk pelanggan kita. Itu sih. Thank you. Ya, terima kasih kalau Reta. Untuk Pak Diki, masalah apa Pak yang sering dihadapin pebisnis di masa pandemi ini Pak? Boleh kasih apa ya, clue-cluenya Pak sendiri di dalam mengatasi masalah ini Pak? Dan masalahnya apa aja yang sering terjadi?
Ya, tentunya di era pandemi ini ada dua hal ya. Pertama adalah tentunya demand-nya sendiri yang secara mendadak menurun ya terhadap produk atau layanan dari bisnis tersebut. Jadi sisi demand itu mengalami penurunan yang sangat signifikan ya, terutama di awal terjadinya pandemi. Dan kemudian yang kedua adalah setelah demand-nya mulai kembali, ada pola perubahan dari consumer behavior terhadap demand tersebut. Sehingga tentunya para pebisnis perlu melakukan adjustment secara cepat, di mana mereka mungkin masih kaget dengan turunnya demand yang sangat mendadak, sehingga agar mereka tetap bisa survive, para pebisnis tentunya melakukan manajemen emergency di sana sini agar bisnis tetap bisa berjalan. Tapi pada saat yang sama, para pebisnis juga harus mempelajari bagaimana pola perubahan dari consumer behavior di tengah pandemi ini. Dan tentunya semakin cepat para pebisnis itu belajar mengenai cara melayani new consumer behavior, dan juga pada saat yang bersama business continuity planning-nya juga dijalankan, itu akan semakin cepat mereka bisa dikatakan compete dibandingkan dengan kompetitor lain yang masih berkutat dengan manage bisnisnya karena demand yang turun mendadak atau misalnya pola-pola consumer behavior yang berubah seperti itu, Mas Aziz. Ya, terima kasih Pak Diki. Kak Maria, kan para pebisnis ini kan harus beradaptasi di masa pandemi ini. Nah, apa yang hal utama yang harus dilakukan pebisnis di dalam beradaptasi di masa pandemi ini? Gimana cara kita beradaptasi? Yang Ya. pasti untuk namanya beradaptasi itu nggak mudah gitu. Kita hal simple deh, kita suka minum teh, tiba-tiba dilarang minum teh, itu kan nggak gampang ya. Cuman hal gimana cara beradaptasi itu yang pasti kita itu beradaptasi untuk hal yang lebih baik gitu. Kita itu beradaptasi itu untuk menuju perubahan-perubahan ataupun gebrakan-gebrakan yang lebih baik. Gimana caranya UMKM atau mungkin para milenial-milenial untuk bisa beradaptasi, untuk bisa berinovasi, itu sih yang pasti kita harus bisa kita harus bisa menerima perubahan. Kita tidak boleh apatis, kita harus menerima perubahan-perubahan yang ada. Kita juga harus berusaha untuk menyesuaikan diri di tengah perubahan itu. Contohnya kayak sekarang kita wajib menggunakan masker ketika kita berpergian keluar, kita harus mengikuti itu gitu. Kita harus adaptasi baru itu kan, kita kan sekarang di Jakarta tuh namanya AKB, adaptasi kebiasaan baru. Itu kan sebenarnya cara kita beradaptasi, cara kita berinovasi, cara kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Yang pasti sih itu kita harus dengar-dengaran, kita harus bisa membuka diri, kita harus mungkin mulai searching artikel-artikel yang beredukasi, kita mulai ikutin seminar yang kayak gini. Kita juga mungkin bisa baca-baca berita, kita juga mungkin bisa cari strategi pasar, kita juga bisa bikin packaging yang baik yang kayak tadi kalau Reta bilang tadi kita info gitu kan, karena anak-anak milenial tuh suka packaging cantik, suka yang gemes-gemes, suka yang unik-unik, suka yang kreatif-kreatif. Jadi gimana caranya kita berinovasi itu ya, yang pasti kita harus bisa peka, kita harus bisa menerima perubahan dari sekitar kita. It's not easy, I know. It's not kind of easy. Pasti susah, struggling, pasti. Itu nggak gampang. Cuman aku yakin teman-teman semua yang ada di sini juga akan berusaha memperbaiki diri, berusaha mengadaptasikan diri kita. Apalagi di tengah COVID-19 ini, kita nggak tahu vaksin bakal ditemuin kapan, kita nggak tahu pandemi ini kelar kapan, dan kita juga nggak tahu mungkin kedepannya akan ada pandemi lain gitu. Tapi yang pasti kita harus terus berinovasi, kita harus terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Itu sih kalau dari aku. Thank you. Ya, terima kasih Kak Maria. Untuk kalau Reta, dalam menjaga loyalitas customer Kak, apa yang harus dihindarin pebisnis? Hal-hal apa yang harus dihindari pebisnis ketika menjaga loyalitas customer? Oke.
ya, menjaga loyalitas customer tuh nggak gampang memang. Ya, jadi gimana caranya supaya kita bisa tetap menjaga loyalitas customer kepada kita, karena apa ya, kalau customer udah loyal sama kita, yang aku bilang tadi, dia udah trust sama kita, udah suka sama produk kita, dia nggak akan segan untuk merekomendasikan kita ke teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya dia untuk bisa belanja ataupun menggunakan produk kita. Jadi ya jangan sampai kita bikin customer kita itu yang udah loyal banget ini sampai kecewa. Jadi memang kepuasan itu dan keamanan itu perlu banget kita jaga. Jadi jangan sampai buat customer yang udah loyal banget sama kita ini jangan sampai bikin dia kecewa. Jadi kita harus tetap lakukan yang terbaik, harus memperhatikan produk kualitas yang baik, berinovasi menyesuaikan dengan keadaan yang ada di saat-saat seperti ini, baca pasar tuh sekarang seperti apa. Jadi ya please banget bisa dijaga. Memang sih kritik-kritik juga kita perlu, saran-saran itu juga perlu gitu untuk membangun demi kebaikan dan kemajuan bisnis kita. Jadi itu nggak ada salahnya juga diterima dan kita jalankan, kita coba melakukan sesuatu inovasi, ide-ide yang baru ya untuk bisa ya itu tetap menjaga loyalitas si customer ini. Jadi kalau bisa jangan sampai bikin mereka kecewa, tapi harus banget terima kritiknya. Kita harus berinovasi dan mau menjagalah semuanya itu dengan baik. Produk kualitas itu juga paling penting banget. Gitu sih Karis. Thank you. Ya, makasih Kak Loreta. Untuk pertanyaan ke semua pembicara, seberapa bertahannya pebisnis ini di dalam masa pandemi ini, Pak? Dan buat Kak Loreta juga, buat Kak Maria. Seberapa bertahannya pebisnis yang ada di Indonesia ini di dalam masa pandemi? Halo, ya tentunya yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan perubahan dengan cepat dengan adanya demand yang menurun maupun dengan adanya perubahan dari pola konsumen behavior. Dan ini berlaku di semua bisnis dan semua size bisnis. Jadi baik itu UMKM, bisnis yang besar sekalipun, mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang tetap melakukan inovasi untuk melakukan adjustment dengan penurunan demand dari perusahaan, dari konsumen maupun perubahan consumer behavior, dan itu harus dilakukan dengan cepat dan terukur. Untuk Kak Maria, seberapa bertahannya para pebisnis di Indonesia dalam masa pandemi? Aku setuju sih dengan poin Pak Diki bahwa setiap UMKM, setiap perusahaan-perusahaan nasional, multinasional tuh kita harus bergerak cepat. Yang kayak tadi aku bilang, kita harus bergerak dinamis, kita harus bisa baca pangsa pasar kita seperti apa, kita harus cari tahu back end kita seperti apa, perubahan-perubahan seperti apa, kita harus cari tahu customer kita tuh seperti apa polanya. Itu yang pasti membuat kita bisa survive gitu di tengah-tengah kondisi ini. Dari bulan Maret hingga akhir bulan Agustus ini, seperti itu. Yang pasti UMKM atau perusahaan-perusahaan besar itu yang menyesuaikan diri, mereka yang bisa beradaptasi, dan yang pasti mereka berinovasi. Itu yang dilakukan oleh teman-teman juga, semua para pembicara yang ada di sini gitu. Perusahaan-perusahaan kita atau usaha-usaha kita tuh berusaha untuk berinovasi, menyesuaikan diri, membuat hal-hal yang perubahan-perubahan yang lebih baik, kemudian ke depannya supaya kita bisa tetap bertahan dan mencapai laporan kuartal keempat yang semakin baik sih di ke depannya. Itu sih kalau dari aku, Karis. Thank you. Buat Kak Loreta, seberapa bertahan pebisnis di Indonesia? Seberapa bertahan bisnis Indonesia? Aku yakin sih kita bisa bertahan ya. Itu balik lagi, aku setuju banget yang disebutkan Pak Diki dan Kak Maria. Memang betul banget kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa menerima nih keadaan yang seperti apa. Dengan hal itu, ya kita harus keluarkan ide-ide baru, kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, memanfaatkan teknologi digital yang sudah makin marak nih, makin orang-orang kayaknya tersadar. Oh berarti gue harus memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, dan gue harus beralih, dan gue harus bisa mikir lagi, mencari ide-ide lain. Ya, itu untuk kita bisa bertahan sih dengan kondisinya seperti ini. Karena kita nggak tahu nih sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi mau nggak mau kita nggak mungkin stuck. Kita harus tetap bergerak. Kita harus tetap berjalan. Kita harus bisa menerima. Tapi kita harus
juga cerdas, juga kita harus tahu bagaimana menyikapi ini semua. Misal, kalaupun tiba-tiba perusahaan ada yang stuck, tapi pasti dia akan membaca nih, menyesuaikan dengan keadaan apa sih yang dibutuhkan sekarang, apa sih yang harus kita lakukan, ya itu balik lagi kita harus berinovasi. Or bisa kayak industri aku nih contohnya, industri kreatif itu benar-benar yang lumayan lah, kena banget lah, terdampak banget lah, yang biasanya kita mengadakan event offline, kita bisa berkerumun, konser segala macem, tapi ini nggak bisa sama sekali. Terus sampai jadinya bos aku tuh mikir, ini kita ngapain ya supaya kita bisa tetap bertahan gitu, apa yang harus kita lakukan, itu kita berinovasi, kita cari another idea, kita mencari ide lain, bisnis apa sih yang sekarang lagi tren, yang biasanya nggak pernah kita kerjain, let's say kita nggak tahu tuh, yang kayak bikin face shield lah, atau yang lebih ke obat-obat herbal, kayak jamu lah, itu yang dicari. Jadi bos aku lebih kayak, coba deh, kita yang penting kita bertahan nih sambil menunggu klien-klien yang lain, kita tetap harus bisa cari another idea, apa sih yang supaya bisa kita tetap bertahan. Oke, berarti kita mungkin, ya udah kita bikin apa ya, jamu-jamuan sekarang, kita bikinlah online, jualan jamu yang dimana sekarang bisa membantu orang kan, karena lebih aware dengan kesehatan, orang yang tadinya konsumsi jamu jadi jamu. Terus apa lagi nih, oh sekarang orang kayaknya lagi suka sepeda. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Kita mungkin bisa bikin bengkel sepeda, atau bisa jualan sepeda, or kita bikin kegiatan event yang berhubungan dengan kesehatan, kayak olahraga. Sekarang bisa dilihat kan, kita banyak banget nih kalau di Jakarta ataupun mungkin di seluruh Indonesia aware banget dengan kesehatan, jadi mereka bersepeda apa segala macam. Oh berarti di situ ada peluang nih buat kita. Nah itu balik lagi, itu sesuatu ide yang baru, inovasi yang baru yang bisa kita lakukan untuk tetap nih si company utama kita ini tetap bisa berjalan. Jadi nggak ada salahnya kita bisa melakukan ide-ide, tapi bukan cuma ide aja, ngomong-ngomong tapi kita nggak eksekusi. Nggak, ya balik lagi, sebelum melakukan itu semua pasti kita ada survei, kita ada tes-tes apa nih yang kurang, terus butuh masukan juga dari orang lain, dan ya udah kita eksekusi sama-sama, kita jalan sama-sama, dan yang paling penting kita nggak nyerah, yang penting kita komit dengan apa yang akan kita lakukan nantinya. Ya apa ya, ya udah tetap juga jaga kesehatan masing-masing gitu loh, walaupun kita sekarang posisinya sedang sama-sama berjuang, tapi ya sama-sama juga yuk kita jalanin bisnis ini dengan komit, dengan fokus, biar kita nggak stop bisnisnya. Jadi aku yakin untuk bisnis yang lain, industri yang lain, aku yakin juga itu bisa bertahan sama-sama, yang penting bisa berinovasi dan kita bisa menerima dan bisa beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Gitu sih Karis. Thank you. Oke, untuk ketika pembicara juga pertanyaannya sama, hal kecil apa yang harus dibangun ketika seseorang pebisnis yang baru memulai bisnisnya itu untuk bertahan di masa pandemi ini? Ketika dia memulainya, hal kecil apa yang harus dibangun? Boleh Pak Diki duluan? Ya, tentunya yang dia pebisnis tersebut apabila baru memulai, ya dia jangan segan untuk segera menyesuaikan bisnisnya dengan keadaan terbaru, karena di masa pandemi kemarin atau saat ini dan yang kita rasakan sejak bulan Maret atau awal tahun ini, itu perubahan itu bisa terjadi minggu per minggu. Jadi para pebisnis pemula ini dia juga harus benar-benar melihat, oh apa yang harus saya lakukan ketika misalnya ada PSBB. Kemudian misalnya ada PSBB plus apa lagi. Nah itu kadang-kadang perubahan tersebut tuh terjadi setiap minggu di masa pandemi ini. Dan memang selama kita tetap berinovasi ya, dan kemudian mencoba berbagai macam ide di era pandemi ini, dan kemudian jangan segan untuk melihat apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain di sektor lain atau di sektor sejenis gitu ya. Mereka yang bisa tetap survive itu adalah mereka yang tetap berinovasi dengan ide-ide yang baru, dan kemudian orang tetap mau mencoba gitu ya. Jadi yang saya lihat dari selama beberapa bulan ini adalah banyak sekali yang kecil-kecil yang bertahan karena mereka mencoba berbagai macam ide gitu, dan kemudian konsumen itu sangat suka ternyata dengan ide tersebut, dan kemudian begitu misalnya PSBB sudah mulai dilonggarkan dan orang lebih banyak lagi kembali ke
mengkonsumsi misalnya apakah restoran tersebut atau misalnya jasa dari perusahaan tersebut dan lain-lain. Dan tentunya ini juga dengan dimonitor oleh peralatan teknologi digital itu akan semakin baik lagi. Untuk kalau Reta yang baru memulai bisnis Kak, hal-hal yang harus dibangun. Putus-putus kali suaranya gimana? Sama tadi pertanyaannya Kak, karena kan Kakak baru juga memulai usaha. Nah, apa aja yang harus dibangun di dalam masa pandemi ini ketika memulai bisnis? Hal-hal kecil apa? Hal-hal kecil apa ya? Aku juga baru mulai kurang lebih 2-3 bulan sih. Lumayan challenging karena apalagi aku baru banget ini ya, masuknya untuk berkecimpung di dunia online penjualan makanan, apalagi yang aku biasanya nggak pernah masak terus tiba-tiba masak. Ya challenging banget sih, cuman ya balik lagi ya, yang aku tadi sempat sharing, yang penting niatnya dulu, mau nggak gitu kita usaha, mau nggak kita coba, ya kalau nggak coba kita nggak tahu gitu. Jadi ya udah, ayo, dengan keadaan seperti ini kita sesuaikan juga apa yang harus kita lakukan. Ya itu aku memperhatikan produk yang aku jual itu harus packagingnya harus lebih rapi, terus ya aware juga tentang protokol-protokol yang ada, yang mungkin nggak boleh pakai plastik. Sekarang aku nggak pakai plastik, jadi lebih kayak menggunakan apa ya, paper bag atau apa gitu. Jadi memang menyesuaikan lah dengan kondisi yang sekarang, apa ya, yang sedang terjadi sekarang. Yang penting ya fokus, niat, eksekusi, jalan. Ya kita harus juga promo, terus kita juga harus apa ya, selain promo ya udah kita memperhatikan kualitas produk itu lagi, terus kita adaptasi dengan yang sekarang yang ada. Ya udah kita maju, kita eksekusi, diniatin, dan jangan pernah takut gagal sih. Jadi yang baru mau coba berusaha buka bisnis baru, jangan kebanyakan alasan. Jadi kadang alasan yang banyak itu itu yang bisa, aduh nanti begini, aduh nanti begitu lah, kebanyakan alasan. Jadinya kalau jangan banyakin alasan, tapi ya udah langsung eksekusi aja. Jadi ide yang ada tadi, yang udah keluar, yang udah diniatin, ya udah dieksekusi langsung, jangan terlalu banyak alasan, karena itu kadang alasan-alasan atau karena omongan orang tadi itu abaikan aja. Yang penting lo mau maju, toh juga kan kita nggak pernah tahu kita ke depannya akan sukses atau enggak, tapi kalau kita nggak pernah coba, kita juga nggak akan pernah tahu. Ya kayak KFC tuh, berapa tahun, Coca-Cola dalam setahun apa berapa puluh tahun dia hanya jual berapa, tapi dia tetap mau gitu, niat gitu, yang ya udah gue harus berusaha, gue harus bisa, gue pasti bisa. Yang penting diniatin, fokus, terus menyesuaikan dengan bangsa pasar yang sedang berjalan ataupun yang sedang ada saat ini. Itu sih, Karis. Thank you. Untuk Kak Maria, jawabannya banyak sama tadi. Oh iya, kalau dari aku pribadi sih sebenarnya gimana? Step pertama yang paling mudah sih sebenarnya mulai dari apa yang kamu senang dulu sih. What is your favorite? What kind of favorite? Apa yang kamu suka? Kemudian yang kedua itu kamu harus research, yang kayak tadi aku bilang. Sama lah kayak kamu mau bikin skripsi, mau bikin tugas akhir. Kamu harus cari tahu dulu kamu mau nulis apa, kamu bikin apa, mau seperti apa. Itu hal yang sama yang harus kita terapin di saat kita mau bikin bisnis. Kita harus cari tahu dulu kita mau bikin apa, terus konsumen kita seperti apa, kemudian dan yang pasti kita harus bisa kreatif. Kreatif itu dalam hal ini tuh kita harus bisa beda dari orang lain. Mungkin dalam hal ini aku pengen bikin bisnis face shield gitu. Tapi gimana caranya bisnis face shield aku tuh beda dari yang lain. Nggak cuman face shield standar yang Nagita Slavina pakai itu. Bukan yang kayak gitu. Tapi aku bisa berinovasi, bisa berpikir gimana caranya aku bikin face shield yang bener-bener beda dari orang lain, dan itu aku bisa dagangin ke teman-teman yang ada di sini atau semua orang-orang yang bakal aku jadi target pasar. Itu sih yang menurut aku yang pasti harus berinovasi, yang pasti harus pengen penasaran apa sih hal-hal yang aku harus perbaiki, kritikan-kritikan yang membangun, kemudian omelan-omelan customer atau seperti apa. Itu sih yang membuat kita calon entrepreneur ke depannya itu harus bisa jadi makin semangat gitu. Apalagi di tengah kondisi COVID-19 ini pasti banyak banget teman-teman yang kepikiran nih. Aku juga kepikiran mau bikin bisnis ide di Kaloreta, tapi aku masih bingung sampai sekarang bikin apa
apa sih gitu. Dulu nanyain mama, aku mau bantuin bikinin bisnis apa, sarung nggak? Terus dia yang kayak, aduh mama udah pengen istirahat aja kak atau gimana. Jadi aku tuh bingung sebenarnya, duit tabungan tuh ada gitu, tapi aku tuh bingung mau bikin bisnis apa sih gitu. Aku juga mau bikin YouTube, aduh gitu, mau bikin the first step itu pasti akan susah, pasti the first step itu akan susah banget untuk kita jalan, sama lah kayak anak bayi, pertama kali kita jalan tuh pasti nggak gampang, tapi di saat kita udah jalan pertama kali pasti akan lebih ringan untuk kedepannya pelan-pelan, step by step. Itu sih, jadi aku harap teman-teman semua yang di sini, dari sharing yang Pak Diki, dari Pak Loretta udah kita sharingin hari ini tuh, teman-teman bisa dapat inovasi baru, teman-teman bisa dapat pandangan baru, gimana caranya perusahaan-perusahaan kita, bisnisnya Kak Loretta, pandangan-pandangan kita tuh ke teman-teman juga mulai kepikiran nih, oke, aku akan bisnis just tip, aku akan bisnis apa. Jadi kedepannya, walaupun mungkin teman-teman ada yang di PHK atau mungkin ada yang dikurangin gajinya atau seperti apa, kita tetap bisa berinovasi, jadi tetap bisa jadi pribadi yang lebih baik, bisa jadi UMKM yang masuk Meta Najwa atau masuk dimanapun, yang menginspirasi anak-anak muda lainnya, yang menginspirasi dari Sabang sampai Merauke, hingga nanti kedepannya makin banyak nih PT-PT baru, makin banyak UMKM baru dari milenial, dan juga daripada tua-tua juga nggak ada masalah, umur itu nggak batasan untuk kita bisa terus berinovasi. Itu sih kalau dari aku. Jadi aku harap teman-teman semua di sini terinspirasi, jadi lebih happy, jadi mulai kepikiran. Aku juga kepikiran nih kalau Reta mau bikin bisnis apa gitu ke depannya. Itu sih aku harap teman-teman semua yang di sini bisa happy, bisa dapat insight baru dari kita bertiga. Itu aja. Boleh Kak Maria nanti sharing-sharing. Boleh. Thank you loh. Ya, untuk terakhir pertanyaan ke semuanya, boleh dong kasih kata-kata motivasi buat anak-anak milenial di sini. Untuk Pak Diki, apa Pak kata-kata motivasi buat anak milenial dalam membangun? Iya, jadi era pandemi seperti era krisis lainnya itu selalu datang dengan tantangan, tapi juga selalu datang dengan kesempatan. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, karena krisis seperti ini itu tidak datang dalam 10 tahun sekali, gitu ya. Jadi bagi mereka yang benar-benar ingin menumbuhkan jiwa wirausahanya, itu gunakan kesempatan, tantangan sekaligus kesempatan ini untuk mencoba ide mereka, dan jangan lupa untuk belajar mengenai teknologi-teknologi digital yang memang akan sangat membantu dalam menumbuhkan bisnis di masa keadaan seperti saat ini. Buat Kak Maria, boleh dong Kak kasih kata-kata motivasi buat anak muda. Sebenarnya sama aja sih sama yang aku sharing tadi. Buat teman-teman muda semua yang ada di sini, aku berharap teman-teman semua di sini kayak aku juga terinspirasi oleh sharing Kak Loretta, oleh sharing Pak Diki. Jadi kita bisa terus berinovasi, terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bisa bikin ide-ide kreatif ke depannya. Di masa COVID ini, udah bulan Agustus, kita nggak tahu sampai kapan bakal keren seperti apa. Cuman aku yakin teman-teman di sini semua jadi makin jernih gitu, matanya ngelihat, makin kepikiran, oke, aku mau mulai ini. Itu sih dari aku. Semoga kita jadi makin semangat di tengah-tengah COVID-19 ini. Nggak perlu patah semangat, sedih boleh, stres boleh, kita manusia juga. Cuman aku yakin teman-teman semua yang ada di sini bisa kembali berinovasi, bikin inovasi-inovasi yang baru, bikin packaging yang baru. Nanti pokoknya ke depannya 5 tahun, 10 tahun dari sekarang, teman-teman semua yang ada di sini, yang ikut webinar ini bisa jadi bos-bos top-top yang punya UMKM di Indonesia. Itu aja sih dari aku. Thank you. Kalau Rita, boleh dong Kak kasih kata-kata motivasi. Oke, motivasi apa ya? Oke, mungkin buat teman-teman nih yang masih ragu, yang mau berbisnis, mungkin Kak Maria juga, aku juga nih belajar juga. Jangan pernah ragu, kita harus apa ya? Kita harus gapai lah yang kita mau.
kita harus maulah mengusahakan apa yang mau kita usahakan, apa ya istilahnya. Ya udah, jadi kalian tuh harus berani mulai. Itu dulu sih, karena mulai itu yang paling sulit memang. Jadi ya itu, mungkin sharing sama orang boleh, tapi kan kadang masukan-masukan orang itu nggak harus kita telan dengan mentah-mentah, nanti lo begini, nanti lo begini. Nah, balik lagi tuh alasan lagi. Yang penting dari diri kita sendiri dulu sih. Jadi kalian nggak jangan takut untuk memulai gitu. Yang aku bilang tadi, mulai itu memang sulit, tapi kita harus bisa mulai dari hal kecil aja dulu. Karena untuk bisa menjadi besar itu kita harus bisa mulai dari hal yang kecil untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar nantinya. Jadi harus semangat, berfokus, harus mulai, jangan takut untuk mulai. Kayak itu aku bilang, kita mulai dari hal yang kecil dulu. Kayak aku nih, kecil-kecil, kita harus bisa menikmati prosesnya. Karena aku yakin, suatu proses itu, suatu usaha itu nggak ada yang sia-sia. Jadi mau hasilnya nanti seperti apa, itu pasti akan ada hasil. Kalau kita nggak usaha ya kita nggak tahu hasilnya gimana. Jadi ya kita mau berusaha pelan-pelan nikmatin prosesnya sampai kita nanti bisa ada di atas. Jadi see you on top guys, kalian pasti bisa. Kalian luar biasa. Semangat. Ya, makasih Kak Loreta, makasih Kak Maria, makasih Pak Diki untuk Oke, thank you Paris buat kesempatannya, thank you buat sharing pengalamannya, buat teman-teman yang udah terima kasih Pak Diki, Maria, Ya. Kak Loreta. Makasih juga Mas Haris. Thank you. thank you Ya. semuanya. Terima kasih Mbak Maria, Mbak Loreta juga. Thank you Pak Diki, Mbak Rita. Ya, sharing-sharing. Thank you semuanya. Ya, luar biasa sekali pembicaraan kita pada siang hari ini ya. Luar biasa sekali, saya yakin bahwa setelah mendengarkan penyampaian materi tadi, kita pasti mendapat banyak informasi, tips juga, dan strategi nih bagaimana dapat meningkatkan kembali usaha dan bisnis kita yang mungkin sempat suntuk atau meredup karena pandemi ini. Nah, sangat seru apa yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan apa yang telah kita dengar bersama-sama ya. Baik, telah sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih kepada pembicara kita yang luar biasa yang sudah berbagi ilmu, pandangan, bisnis juga yang memotivasi kita untuk kita yang sudah mempunyai bisnis mungkin atau yang sedang akan memulai atau yang juga lagi mempertahankannya. Nah, rekan-rekan